warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Fakultas Perikanan jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2016 Universitas Sarjana Aceh. Saat ini kami sedang berada di salah satu perairan Krung Daroy, atau yang lebih tepatnya Taman Putra Pahang, Kota Banda Aceh. Perairan ini untuk mengamati apakah perairan ini tercemar atau tidak. Jika perairan ini tercemar karena apa, dan bioindikator apa saja yang terdapat pada perairan ini. Untuk lebih lanjut, jangan lupa dulu nih like, share, and subscribe video kami. Ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas pencemaran perairan yang diaku oleh Ibu Lia Handayani SSIM. Selanjutnya kami mengambil 2 titik di satu perairan. Di titik ini kami akan mengamati bioindikator apa saja yang ada di perairan ini, baik itu bioindikator hewan maupun tumbuhan. Tapi di sini kami mengambil bioindikator berupa hewan. Serta di sini berhubung kami tidak memiliki parameter untuk pengecekan kualitas air, baik alat ukur COD maupun BOD. Berhubung kami hanya memiliki 2 parameter kualitas air, yaitu alat ukur berupa alat ukur pH dan suhu. Fungsi dari kedua alat ini, yang pertama alat ukur pH. Alat ukur pH ini berfungsi untuk mengukur derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan dalam fungsi dari alat ukur suhu ini ialah untuk mengecekkan kualitas air yang ada di perairan ini. Suhu dalam perairan ini, parameter kualitas air yang dapat mempengaruhi perkembangan organisme di dalamnya. Suhu di suatu wilayah perairan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor musim, ketinggian air maupun kedalaman air. Suhu air yang paling ideal bagi pertumbuhan organisme di dalamnya, dan perkembangan dengan perbedaan suhu yang tidak begitu signifikan antara di siang maupun di malam hari. Suhu di perairan ini, mari kita cek suhu di perairan Krung Daroy, atau yang lebih tepatnya di Taman Putra Pahang, Kota Banda Aceh. Saya membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu pencemaran. Jadi pencemaran merupakan masuknya atau dimasukkannya zat asing energi makhluk hidup komponen ke dalam suatu perairan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan manusia yang akan mengakibatkan penurunan kualitas air yang ada di perairan tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek suhu pH yang ada di perairan tersebut, agar kita mengetahui apakah perairan ini tercemar atau tidak. Mari ikut kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mauditia Azhari, NIM saya 16160001. Saya akan mengamati serta mengukur pH yang ada di perairan. Sebagai salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, air tentu memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi sebagai manusia kita tidak bisa memilih sembarangan air. Maka dari itu setiap penggunaan air wajib mengecek parameter kualitas air. Pengecekan parameter kualitas air yang harus dipertimbangkan ketika
tingkat kualitas air. Untuk mengetahui kualitas air ini bisa digunakan atau tidak. Dalam pengujian yang dilakukan terhadap air tersebut, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil hasil apakah air tersebut masih layak digunakan atau tidak. Beberapa indikator parameter yang digunakan antara lain ialah pH dan alat ukur pH dan suhu. pH merupakan parameter kualitas air yang pertama dilihat dari segi kimianya. pH air akan menentukan apakah air ini masih kualitas airnya yang baik atau tidak. Jadi pH di perairan Taman Putra Pang ini berkisar 7,7. Artinya basah dan dinyatakan perairan ini sudah terkontaminasi oleh polutan. Selanjutnya di parameter pengecekan kualitas air suhu. Suhu di perairan ini ialah berkisar jadi suhu di Taman Putra Pang Kota Banda Aceh ini berkisar 35 derajat Celcius. Artinya suhu di perairan ini sudah tidak baik lagi, yang akan mengakibatkan ikan stres dan biasanya diikuti oleh menurunnya daya cerna pada ikan. Berdasarkan parameter kualitas air dapat disimpulkan bahwa perairan di Taman Putra Pang Kota Banda Aceh sudah terindikasi oleh sampah-sampah baik itu plastik, dedaunan, ikan mati akibat suhu yang tidak optimal, bahkan kayu yang berasal dari pepohonan di Taman Putra Pang Kota Banda Aceh. Bahaya salah satu sampah yang sulit terurai ialah kantong plastik. Mengapa kantong plastik sulit diurai? Karena memiliki rantai karbon yang sangat panjang, sehingga sulit diurai oleh mikroorganisme. Kantong plastik akan terurai berkisar ratusan tahun bahkan ribuan tahun kemudian. Kantong plastik yang diklaim ramah lingkungan pun akan terurai lama dan tetap akan menjadi sampah-sampah yang akan mencemari lingkungan di Krung Daroy Taman Putra Pang Kota Banda. Bahaya sampah plastik bagi biota yang hidup di perairan yang dibuang sembarangan ke sungai. Plastik yang sangat sulit terurai, meskipun kecil dan tipis tetap sulit terurai bahkan sampai ribuan tahun. Hewan-hewan endemik plankton yang ada di perairan tanpa sengaja memakan sampah plastik mikro ini dan sulit dicerna dan akan menumpuk di tubuh plankton. Plankton sendiri merupakan makanan untuk ikan-ikan yang pastinya akan terakumulasi di dalam tubuh ikan. Ikan juga tidak dapat mencerna plastik dan pada akhirnya ikan-ikan akan terhidang di atas meja makan dan kita akan ikut memakannya. Plastik pun terakumulasi di dalam tubuh ikan dan gangguan kesehatan pun terjadi yang akan mengakibatkan penyakit bagi manusia itu sendiri.
organisme-organisme yang hidup di perairan ini. Hasil dari pengamatan di Krung Daroy, Taman Kukuokan, Kota Banda Aceh tersebut tercemar oleh limbah rumah tangga. Pencemaran limbah ini telah menghalangi debit air, kadar air menjadi lumpur yang dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar serta mengganggu karena menimbulkan bau yang tak sedap. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 16160011, di sini saya akan membahas masalah bioindikator yang ada di perairan ini dan dampak sosial kemasyarakatan dari pencemaran perairan ini. Nah, bisa kita lihat di sekitaran sini bahwa bioindikator yang pertama kita lihat yaitu ada capung yang menandakan bahwa perairan sekitar sini masih alami dan tidak tercemar seperti bahan kimia, contohnya pestisida. Dan kemudian di sini juga bisa kita lihat ada keong atau siput yang berada pada perairan ini, dan itu bisa dikatakan bahwa hewan itu bisa dijadikan bioindikator untuk pencemaran yang berarti tidak ada logam yang terdapat di perairan ini. Kemudian ada kita lihat ada ikan-ikan juga yang terdapat pada perairan ini, bisa dikatakan bahwa perairan ini bisa tergolong tercemar ringan. Dengan dampak sosial kemasyarakatan dari perairan ini apakah tercemar atau tidak, itu jika perairan tercemar itu dapat mengakibatkan yang pertama masyarakat di sini kekurangan sumber air yang bersih, dan kedua bisa menjadi sumber penyakit, dan ketiga terganggunya lingkungan hidup dan ekosistem dan keragaman hayati yang berada di sekitaran perairan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Hanum, NIM 16160042. Di sini saya akan membahas beberapa akibat yang ditimbulkan oleh adanya pencemaran ini. Yang pertama, menurunkan kadar oksigen di dalam air. Kadar oksigen di dalam air bisa berkurang akibat masuknya zat-zat asing seperti sampah. Sampah yang bisa menutupi permukaan air sehingga cahaya matahari tidak bisa memasuki air selama secara optimal. Yang kedua, menurunkan produktivitas tumbuhan. Dalam proses metabolismenya, tumbuhan pasti membutuhkan air sebagai bentuk fitoplasma, berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Jika air sudah tercemar, bisa menurunkan produktivitas tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, menyebabkan berbagai macam penyakit. Air yang sudah tercemar tentu tidak layak digunakan oleh makhluk hidup. Layak karena di dalamnya bisa mengakibatkan penyakit, diantaranya diare bahkan. Selanjutnya saya akan membahas cara menanggulangi perairan yang sudah tercemar. Yang pertama ada papan larangan membuang sampah. Membuat papan larangan membuang sampah di dekat sungai salah satu upaya menanggulangi pembuang sampah di sungai yang paling mudah. Saat ini sudah banyak papan berisi larangan untuk membuang sampah. Kedua, papan berisi sanksi pidana dan denda. Untuk bisa membuat warga jera dalam membuang sampah di sungai bisa dengan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir sungai berdampingan dengan papan larangan yang berisi larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut, warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda Rp100 sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam papan tersebut juga tertulis selain membayar denda, pembuang sampah sembarangan juga akan terkena sanksi minimal 4 tahun penjara. Yang ketiga, dikenakan sanksi sosial. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah yang ada di Indonesia, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Misalnya saja adalah ketahuan membuang sampah di sungai pertama kali akan diingatkan ketika berkumpul di forum desa. Peringatan tersebut untuk membuat pembuang sampah tersebut malu dan memberikan
peringatan untuk warga lainnya untuk tidak membuang sampah di sungai. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.